Kalau kemarin kita sudah membahas untuk elemen water plus elemen earth hybrid ya, dan sekarang kita masuk ke video water hybrid series yang berikutnya adalah untuk elemen water plus elemen elektrik. Ini adalah kombinasi yang aku pakai sendiri sebagai squad utamaku, dan aku pun juga sudah melakukan perubahan saat di season ketiga ya. Jadi ini bukan hanya teori, tapi ini berdasarkan pengalaman langsung dari battle yang sehari-hari aku pakai. Oke, untuk water itu kan memiliki tank yang sangat tahan ya, dan mekaniknya itu juga unik. Jadi kalau kondisinya itu semakin genting, makin kuat. Sedangkan untuk elektrik itu melengkapi dengan paralyze yang mengunci lawannya dan assassin yang menyerang backline-nya. Jadi untuk di video kali ini aku akan bakal bahas untuk 4 formasi ya, yaitu untuk non mythic dan mythic dari elemen water plus elemen elektrik hybrid. Sebelum kita masuk ke formasi, ya kenapa sih untuk elemen water dan elektrik adalah kombinasi yang sangat natural? Aku juga menggunakan squad utamaku ya, menggunakan kedua elemen ini, dan aku juga sering menjumpai kalau teman-teman itu juga menggunakan formasi ini. Oke, di sini kita akan lihat untuk poin pertama ya, kelebihannya dari elemen water. Ya, jadi untuk elemen water ini memang mekaniknya unik, gak dimiliki oleh elemen lainnya. Jadi kalau kondisi elemen water ini makin genting, dia maka makin kuat. Nah, ada Dolphin. Dia bisa memberikan damage reduction itu sampai 50% saat kondisi SP-nya itu rendah. Lalu ada Ninjam, ya dia bisa masuk ke stealth mode setiap kali HP-nya turun secara signifikan. Dan ada Silvira, bisa memberikan buff seluruh tim saat kondisi SP teman-teman kita itu di bawah 50%. Jadi untuk elemen water ini sangat cocok untuk battle yang panjang. Cuman sayangnya ada gap yang dimiliki oleh elemen water, yaitu kondisinya adalah kalau elemen water itu gak memiliki crowd control yang efektif untuk mengunci lawannya ataukah mencegah lawannya itu melakukan case red skill. Itulah kenapa elektrik itu bisa mengisi gap itu. Jadi untuk elektrik itu memiliki palmon namanya adalah Sapantis ya, dimana untuk Sapantis ini bisa melakukan paralyze mencegah lawannya itu melakukan case red skill ya. Ini yang bisa memberikan window yang ideal untuk water DPS melakukan deal damage tanpa ada interupsi. Lalu untuk palmon kedua ada Thundertooth ya, bisa menyerang backline lawan langsung dari posisi backline ya. Jadi exactly sih dengan kemampuan seperti itu yang dibutuhkan untuk elemen water untuk mengeksekusi carry lawan. Nah, sinergi naturalnya adalah yaitu dimana ada Palmon Baterina bisa memberikan buff final damage ke seluruh elemen elektrik Palmon di squad ya. Dari Sapantis, Thundertooth, Grinder semuanya dapat buff ini. Sementara untuk Regalian itu buff final damage ke seluruh elemen water Palmon. Lalu untuk Dolphin, Ninjam, Silvira, semuanya pun juga dapat buff ini. Jadi, dua multiplayer terpisah dalam satu squad hybrid. Nah, ada juga untuk offline up-nya, yaitu Kung Pao. Dan Kung Pao ini itu aktif kalau nggak di-deploy pun, dengan dia bisa mengurangkan crit skill damage ke backline. Jadi nilai tambahnya itu sangat signifikan kalau kalian pakainya adalah sebagai konten PvP. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian formasi ya. Ini buat teman-teman yang non mythic ya. Ini adalah formasi yang akan aku bahas di sini. Jadi yang belum invest untuk palmon mythic, oke, kalian simak untuk formasinya. Nah, untuk formasinya sendiri aku akan bagi menjadi dua bagian besar, yaitu untuk formasi yang pertama adalah dengan disusun 3 elemen water plus 4 elemen elektrik. Kita langsung mulai dari frontline terlebih dahulu ya. Untuk palmon pertama kita isi untuk Dolphin ya. Di sini dia sebagai anchor tank water ya, dengan damage reduction-nya itu mencapai 50% saat kondisi SP-nya itu rendah. Jadi itu sangat susah untuk dimatikan. Lalu untuk palmon kedua kita bisa letakkan Gnesley, dia sebagai frontline water dengan squad wide damage reduction. Lalu untuk palmon yang ketiga kita bisa letakkan Fulgari. Ya, dia sebagai frontline counter tank elektrik dengan counter attack shield reaktif. Nah, sedangkan untuk backline-nya di sini untuk palmon yang pertama kita bisa letakkan Regalian, dia sebagai multiplayer squad wide water plus 30% final damage.
Lalu untuk Palmon yang selanjutnya kita bisa letakkan Beterina, dia sebagai multiplayer squad buat elektrik. Jadi ada dua multiplayer berbeda nih dalam satu squad ya. Jadi untuk kali ini untuk multiplayernya adalah water plus electric. Nah, kita lanjut lagi adalah untuk elemen ketiga adalah Mantle Ray. Dia sebagai burst DPS elektrik dengan critical rate tinggi. Lalu untuk yang terakhir kita bisa letakkan bar plug. Ya, dia sebagai AoE chain lightning ke 5 target dengan shock debuff. Untuk offline up-nya pun juga ada Kung Pao yang dimana dia bisa melakukan reskill damage reduction ke backline tanpa di-deploy. Jadi untuk kelebihan dari formasi ini adalah untuk elemen elektrik itu memang lebih dominan di backline dengan damage dan debuff yang konsisten. Untuk dua multiplayer Regalian dan Beterina ini bekerja bersamaan untuk buff damage ke seluruh squad. Nah, sekarang kita masuk ke formasi yang kedua. Ini disusun dengan 4 elemen water plus 3 elemen elektrik. Kita langsung mulai dari yang frontline-nya terlebih dahulu. Untuk Palmon pertama di sini kita bisa letakkan Dolphin ya. Lalu untuk Palmon yang kedua Genesley, untuk Palmon yang ketiga adalah Vulgari. Ini masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk backline-nya di sini kita bisa letakkan Palmon pertama adalah Regalian. Dia sebagai multiplayer water, ini wajib ada. Lalu ada Ninjam sebagai posisi kedua nih ya, karena dia bisa melakukan DPS water dengan stealth cycle yang susah untuk dibunuh. Untuk Palmon ketiga adalah Beterina, dia sebagai multiplayer elektrik, jadi tetap ada dua multiplayer di dalam satu squad ini. Lalu untuk Palmon yang terakhir kita bisa letakkan Mantle Ray, dia sebagai burst DPS elektrik. Dan untuk offline up-nya tetap sama adalah Kung Pao. Jadi untuk kelebihannya dari formasi kali ini adalah untuk elemen water itu memang lebih dominan dengan 4 unit Palmon. Nah, di sini ada Ninjam sebagai core DPS water. Ini yang membuat backline lebih agresif. Jadi ini cocok untuk yang elemen waternya memang sudah memiliki kondisi yang solid. Sekarang kita lihat dari formasinya Mythic. Ini buat teman-teman yang sudah invest di Palmon Mythic Water dan Palmon Mythic Electric. Oke, untuk formasi sama aku akan bagi menjadi dua bagian besar. Untuk formasi yang pertama kita akan susun dari 3 elemen water plus 4 elemen elektrik. Kita mulai dari frontline-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk Palmon pertama di sini kita bisa letakkan Dolphin sebagai anchor tank water yang nggak bisa dimatikan di late battle. Lalu untuk Palmon yang kedua kita bisa letakkan Genesley, dia sebagai frontline water dengan melakukan damage reduction ke squad. Lalu untuk Palmon yang ketiga kita bisa letakkan Sapantis. Ini Palmon Mythic dari elemen elektrik yang bisa melakukan paralyze dan damage reduction 30% ke electric team. Nah, untuk backline di sini untuk Palmon pertama kita bisa letakkan Silvira. Ini Palmon Mythic dari elemen water yang bisa melakukan AoE burst plus buff team saat kondisi dari HP teman-temannya itu rendah. Lalu untuk Palmon yang kedua adalah Beterina, dia bisa melakukan multiplayer final damage elektrik. Lalu untuk Palmon yang ketiga adalah Grinder. Ini Palmon Mythic dari elemen elektrik yang bisa melakukan AoE chain lightning ke 3 lawan dengan attack tertinggi. Jadi makin kuat seiring battle lewat dengan skillnya Sandstorm Dance. Nah, untuk Palmon yang keempat di sini kita bisa letakkan Thundertooth. Ini juga Palmon Mythic dari elektrik. Jadi backline DPS yang bisa menyerang lawan. Untuk offline up-nya masih sama yaitu Kung Pao. Nah, kalau kita lihat dari formasi ini adalah formasi yang paling balance. Jadi untuk frontline dari elemen water itu kan ada 2 unit ya, ditambah lagi dengan Sapantis dari Palmon Mythic-nya elemen elektrik. Sedangkan untuk backline-nya itu mix dengan Silvira ini sebagai Palmon Mythic dari elemen water dan ada 3 trio elektrik yang saling melengkapi. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke formasi yang kedua. Kita akan susun dengan 4 elemen water plus 3 elemen elektrik. Untuk frontline ini masih sama, kita akan isi Dolphin, lalu Genesley dan Sapantis. Nah, sedangkan untuk backline untuk Palmon pertama itu adalah Silvira. Lalu untuk Palmon yang kedua di sini kita bisa letakkan Plunderjaw. Dia sebagai single target burst tertinggi ya, dengan damage-nya itu 10.863% ke satu target dengan skillnya Rapture Max Stacking. Ini Palmon Mythic dari elemen water.
Lalu untuk palmon yang ketiga kita bisa letakkan Petrina, dia sebagai multiplayer final damage elektrik. Dan yang terakhir adalah Thundertooth, ini palmon mitik dari elemen elektrik sebagai backline DPS. Untuk offline up-nya pun juga masih sama, yaitu Kung Pao. Nah, kalau kita lihat dari formasinya ini memang lebih dominannya di elemen water. Untuk Palmon Silphira bisa melakukan AoE burst, dan untuk Palmon Plunderjaw bisa melakukan single target nuke. Ini memang kombinasi damage elemen water yang sangat mematikan. Ditambah lagi ada Sapantis yang tetap bisa menghandle paralyze, dan Petrina bisa melakukan buff elektrik. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kapan sih water plus electric hybrid itu lebih worth dibandingkan pure element? Nah, di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kalau kita memilih hybrid itu jika kita itu sudah memiliki palmon solid dari kedua elemen ya. Untuk elemen water plus elemen elektrik ini memang kombinasi yang paling natural. Karena elemen water itu memiliki frontline tank yang kuat, sedangkan untuk elemen elektrik itu memiliki backline DPS dan utility. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang memilih pure elemen itu jika kalau kita itu baru mulai dan mau build yang paling efisien dari awal. Nah, disinilah untuk pure water dengan adanya Palmon Dolphin, lalu Ninjam dan Silphira itu memang kondisinya sudah sangat solid. Sedangkan untuk pure elektrik dengan Sapantis dan Petrina itu juga sudah sangat kuat. Nah, kalau kita lihat dari keunggulannya, uniknya dari hybrid elemen water dan elektrik ini, itu dua multiplayer terpisah dari dua elemen berbeda. Ada Palmon Regalian dengan buff water, ada Petrina dengan buff elektrik. Nah, keduanya ini bisa bekerja bersamaan dalam satu squad tanpa overlap. Ini adalah value proportion yang nggak bisa didapat dari pure elemen manapun. Jadi itulah untuk elemen water plus elemen elektrik ya. Ini memang kombinasi yang sangat solid dan natural. Ya, untuk elemen water itu kan menghandle frontline yang tahan lama dan mekaniknya itu reaktif yang cukup unik. Sedangkan untuk elemen elektrik ini dia menghandle paralyze dan DPS backline yang agresif. Nah, buat teman-teman kalau nanti ada pertanyaan tentang water plus electric hybrid, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar dan aku pasti akan baca semuanya. Dan nanti di video berikutnya aku bakalan bahas perbandingan water plus earth versus water plus electric, mana yang lebih worth untuk squad kita. Jadi kalian stay tune aja ya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.